Iwan. Ya, sing penting ketua rayone, Rawo. Baik. Karena yang di aula baru ngambil tripod. Oh ya. Ya, kita tunggu teman-teman. Nanti 18.05 kita mulai dengan Angelus dulu. Kita tunggu teman-teman yang masih menata tripod dan sebagainya. Selamat sore Romo Andri. Wilson, Pak Bas. Ya. Sehat Romo. Semangat ya. Iya. Awet ya. Ini awet tua apa awet nom? Selamat datang Saudarawo Pasutri Johannes Leli ya, Johannes Leli. Padi. Mute ya. Oh, nembe sami kundur. Saya pedamelan ini. Nembe jedul. Oke. Kita tunggu sebentar. Baru 12. Ivan Andre Stella Ari Bagas. Ya Bu, kula di absen. Itu pakai wifi, pakai Bluetooth Pak. Jepara yang rame-rame masih ada kendala? Monitor dan audio sudah terpasang dengan baik atau belum? Pasang foto, Bu. Ya. Selamat datang Romo Ipeng. Gue Romo Ipeng. Tangi Peng. Selamat datang Pak Sutri Darmawan Dewi. Pak Sutri Ari Restri. Ya, 2 menit lagi kita mulai. Yang nonton bareng di Jepara aman Romo Andre? Aman. Menggema seperti ombak di laut. Baik. Malah hilang Romo Andre. Baik teman-teman yang terkasih, kita awali pertemuan kita dengan pertama-tama kita doa Angelus, akan saya pimpin sendiri.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, Ibu Bapak, teman-teman yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita boleh berkumpul bersama-sama, panjenengan semua menerima apa yang menjadi ajakan kami, para Romo Rayon Busidiana, untuk bersama-sama kita berefleksi secara istimewa bagi keluarga-keluarga dan secara khusus bagi mereka yang akan merayakan hari ulang tahun perkawinan. Ada praktek yang sudah biasa dilakukan di paroki-paroki, paling tidak di paroki MSF, adalah memberi kesempatan bagi para pasutri untuk mengikrarkan, menyegarkan janji perkawinan mereka masing-masing. Namun beberapa keprihatinan juga janji perkawinan dalam arti tertentu kurang antusias para pasutri untuk menyegarkan janji perkawinan. Padahal menyegarkan janji perkawinan merupakan salah satu cara bagi kita untuk mengingat, menjadikan sebuah anamnesa perjalanan hidup kita. Sebagaimana para imam, kami para Romo juga setahun sekali itu mengadakan penyegaran janji imamat supaya kami itu eling, kami itu Romo gitu, termasuk dengan panjenengan semua mungkin sudah mengikrarkan janji perkawinan berpuluh-puluh tahun, belasan tahun. Penyegaran janji perkawinan menjadi sebuah kesempatan untuk menyegarkan dan juga belajar untuk semakin mengasihi satu sama lain. Nah, kita bersyukur pada kesempatan 2023 ini para Romo Busidiana bersepakat untuk memberikan bekal rohani kepada panjenengan semua dalam bentuk Zoom meeting, rekoleksi singkat. Harapannya ini bukan menjadi sebuah pengajaran atau sebuah kursus, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk saling refleksi dan saling sharing pengalaman hidup rumah tangga kita masing-masing. Kalau di paroki itu mungkin antusiasme, animo untuk penyegaran janji perkawinan sedikit, harapannya kalau digabung di dalam satu rayon, itu semakin bersemangat, semakin banyak yang mau bergabung. Untuk pertama ini tentu bisa jadi belum menjadi familiar bagi kita program ini, tetapi alangkah baik nanti ini menjadi sebuah awal untuk perjalanan kita. Istimewa memang untuk mereka yang menyegarkan janji perkawinan, tapi selanjutnya bila mana panjenengan mau ikut bulan-bulan berikutnya, monggo. Ternyata kan kursinya masih turah gitu. Zoom akun ini adalah terbatas untuk 100 partisipan, tetapi masih ada kursi kosong, melompong di sini kelasnya gitu. Maka kalau besok bulan berikutnya panjenengan yang berulang tahun Januari ini masih mau berminat untuk bergabung, toh romo-romonya juga berganti, monggo silahkan. Maka tidak berlama-lama, sebelum saya mengajak panjenengan semua untuk refleksi dalam materi yang saya siapkan, baik
saya beri kesempatan untuk Romo Andre, Romo Ketua Rayon Bu Sidiana, untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka perjalanan rekoleksi kita bulan demi bulan di tahun 2023 ini. Monggo Romo Andre, layar dipersilahkan. Tidak dengar suaranya, Romo. Oh, ya. Kami bisa mendekat di kamera, Romo. Sudah dengar. Oh ya, monggo. Oke, Ya, cukup jelas ya. baik. Ya, nanti kalau tidak jelas nanti saya ikuti dengan kode WA ya. Romo Ivan sepertinya juga ada di Romo Ivan. Kemudian konfrater saya di komunitas ini Romo Teto di sebelah saya, dan mungkin Romo yang lain mengikuti dalam doa. Para pasutri yang sudah hadir, baik dari rumah masing-masing ataupun dari berkumpul di paroki seperti Jepara. Selamat sore, shalom, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Kita bertemu lagi, mungkin ada yang sudah kenal saya, mungkin ada yang belum. Saya Romo Andre, ini imamat tahun ke-21. Saya merasa beruntung di rukun di Rayon Pati, Rayon Bu Sidiana. Kalau MSF itu namanya Rukun Pati. Itu kita memiliki Romo Ivan yang muda, energi, dinamis, progresif, pinter, emprengan, kalau kabin Romo Ivan itu ya. Sekali karena waktu saya tamping Romo Ivan, oke Romo siap. Jadi saya kalau membuat itu sebagus ini. Jadi terima kasih Romo Ivan, bukan berlebihan, tapi karena memang idenya demikian. Saya memiliki, kami para Romo memiliki kesadaran bahwa kesetiaan hidup perkawinan itu tidak bisa hanya diselamati, tidak hanya dikenang, tetapi harus dihayati, dihidupi, dan dirayakan bersama. Maka dalam konteks itu kita berani mencoba untuk membuat persiapan rekoleksi perkawinan, rekoleksi pasutri yang akan atau sudah merayakan HUP mereka di bulan yang bersangkutan mulai tahun ini. Romo Ivan memandu memulai di bulan pertama. Teman-teman Jul ini, anggun saya di Sleman juga Jul, beliau ketua Rukun Pati. Jadi kesetiaan semangat kegembiraan Anda para pasutri itu bisa menjadi pupuk, menjadi menjadi vitamin bagi kami para imam yang juga belajar berusaha untuk setia dengan gembira, tidak hanya asal setia. Ya. Maka terima kasih atas keterlibatannya, tidak usah merasa kecil hati karena kalau ini baru sih ya, karena sesuatu yang baru tidak mudah. Maka mari kita ikuti alur demi alur rekoleksi ini selama 12 kali atau 12 bulan di 2023 ini. Kita berharap ini bisa menjadi ajang perkenalan, perjumpaan, kemudian peneguhan, penguatan, sekaligus pemberkatan kembali para pasutri yang merayakan HUP mereka di 6 paroki di Bu Sidiana. Ya. Maka provisiat semangat atas HUP yang sudah dijalani oleh teman-teman para pasutri yang sudah dirayakan. Semoga rekoleksi ini menjadi berkat bagi penjenengan, bagi Anda dan kami 12 Romo di Rayon Bu Sidiana. Tuhan Yesus menyertai Yusuf Maria sebagai teladan pasutri senantiasa menemani dan menjadi teladan panjenengan Anda para pasutri. Bunda Maria Lasaret menjadi pelindung kita bersama.
Amin. Monggo Romo Ivan, Baik, koleksi. terima kasih Romo Andre. Teman-teman, Bapak Ibu, sebelum nanti mungkin para Romo juga punya agenda lain, baik kita mendokumentasikan kebersamaan kita. Pertama-tama kita akan bergambar dulu sebelum nanti mungkin Romo yang lain akan meninggalkan dengan tugas-tugasnya masing-masing. Romo Ipeng bisa dandan dan jepret. Oh, enggak. Beliau pakai HP ya. Ya sudah, saya ambil gambarnya. 3, 2, 1, senyum semua. Ya, kurang otentik senyumnya. Kita baleni lagi, sekali lagi. 3, 2, ya boleh membentuk hati bersama pasangannya masing-masing. Ya, Romo Andri sama Romo Tirto ya. Romo Anton sama Romo Ipeng. 2, 1. Ya, senyum pepsol dan semuanya. Baik. Terima kasih. Kita akan mulai pertemuan kita. Saya akan mendesain nanti 12 pertemuan ini saya tawarkan kepada para Romo dengan tema yang berbeda. Jadi panjenengan semua nanti kalau bulan berikutnya mau datang lagi sangat dimungkinkan karena sangat berbeda temanya. Baik, kita akan awali pertemuan kali ini. Saya ingin share screen, mohon izin. Sebentar. Share screen. Ya, kita akan mulai pertemuan kita dengan sebuah lagu. Judulnya Bahasa Cinta. Ya, pasti panjenengan semua sudah familiar dengan lagu ini. Kita nyanyikan bersama-sama untuk memulai pertemuan kita. Tolong nanti saya diberitahu bila mana lagu atau musiknya belum masuk. Sudah ya? Terdengar ya? Ya, kita nyanyi bersama-sama dari layar kita masing-masing. Lagu pembuka rekoleksi kita, Bahasa Cinta. Boleh gandengan tangan sama pasangannya loh ya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami
Baik, saya stop di situ. Nanti kita bisa bernyanyi kembali. Teman-teman, saya akan menyiapkan bahan untuk rekoleksi ini. Judulnya, apakah sudah bisa tampil di layar panjenengan semua? Sudah. Ya. Kasih pusat hidup manusia. Jadi tema besar pertemuan kita 1 tahun ini adalah ingin menunjukkan bagaimana keluarga itu jalan kekudusan. Jadi tidak hanya kita saja, kami saja, para imam yang hidup untuk menjadi kudus, tetapi panjenengan semua dalam hidup rumah tangga juga dipanggil untuk menjadi kudus. Nah, secara khusus dalam pertemuan pertama ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk berefleksi bersama bahwa kasih atau cinta itu adalah pusat dari hidup manusia, hidup kita, termasuk juga hidup perkawinan kita. Tadi sudah dibuka dengan sebuah lagu bahasa cinta, dan kita marilah tadi kita sudah doa Angelus, tapi baik untuk kita bersama-sama kita doakan bersama-sama ya untuk doa pembuka ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca doa ini pelan-pelan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau berkenan mengumumkan kami. Kami mohon bukakan hati dan pikiran kami agar semakin mengenal pribadi Yesus Kristus Putra-Mu sebagai pemenuhan janji-Mu untuk menyelamatkan kami. Dengan penuh kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, saya ingin sedikit mengabsen panjenengan semua yang sudah mendaftar dan juga bergabung di sini. Siapa yang di sini yang usia perkawinannya lebih dari 25 tahun? Angkat tangan. Oh, sudah cukup banyak yang senior di sini. Baik, kita beri tepuk tangan ya. Siapa yang di sini usia perkawinannya masih balita seperti tahbisan saya, bawah 5 tahun? Tidak perlu malu, kita angkat tangan. Iya, kita juga beri tepuk tangan. Ya. Ada yang lebih dari 50 tahun? Ya, mungkin ada. Tidak mendaftar karena Zoom mungkin ya. Baik, nah kita melihat bahwa kita masing-masing tentu dengan pengalaman berumah tangga, ada yang baru di bawah 5 tahun, tapi juga ada yang sudah dalam arti tertentu umur senior. Kita bersyukur bahwa kasih karunia Allah itu senantiasa nyata dalam perjalanan hidup kita. Baik. Nah, sekarang saya beri kuis. Silahkan dijawab secara spontan. Silahkan angkat tangan. Ya. Apa pertanyaannya? Seperti di layar. What is love? Apa itu cinta? Silakan dijawab. Boleh di chat atau boleh angkat tangan, raise hand. Boleh? Oke, Pak Sutri Johannes Widodo. Silakan, saya spotlight. Ya. Singkat Romo, cinta adalah kesesuaian jiwa. Cinta adalah kesesuaian jiwa. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Yohanes. Ada lain spontan? Pak Sutri Silo Ningrum ya, sebentar saya spotlightnya. Oke, monggo. Apa itu cinta? Cinta adalah komitmen, Romo. Cinta adalah komitmen. Baik sekali. Ada lain yang mau menambahkan pertanyaan spontan ini? Yang muda-muda ini, kok belum ada suaranya ini? Romo-romo juga boleh. Romo tentu biasanya inspiratif. Apa itu cinta, teman-teman? Nggak ada yang ngacung ya? Saya kasihkan sendiri. Bingung. Baik. Romo Ipeng itu, Romo. Oh, Romo Ipeng. Cinta apa Romo Ipeng? Romo Ipeng? Yang di chat itu, Romo. Oh, chat. Oke. Cinta adalah Laura.
Cinta adalah istriku sayang, tersayang. Oh, selamat datang Romola Sati dari Gubuk juga ikut bergabung. Ya. Nah, tentu ada banyak jawaban terkait apa itu cinta. Kita masing-masing juga bisa mendefinisikan dan juga sesuai dengan pengalaman pribadi kita masing-masing. Cinta tentu adalah sesuatu yang sangat kaya di dalam hidup kita manusia. Namun saya ingin sedikit mencakup bahwa cinta sekali lagi tidak bisa dalam arti tertentu didefinisikan dengan seperti apa cinta itu, tetapi paling tidak seperti di dalam layar yang telah saya siapkan, cinta itu mencakup beberapa unsur dasar ini. Kalau kita merasakan cinta itu memiliki unsur merawat. Artinya cinta itu seperti seorang ibu yang merawat anaknya dengan kepedulian. Seperti bacaan Injil hari ini, orang-orang dengan cintanya mencoba untuk menghantar saudaranya yang lumpuh datang kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Cinta itu memiliki unsur merawat. Selain itu, cinta juga mencakup atau meneguhkan, berarti meneguhkan dan mendukung. Kalau kita mencintai, berarti harus ada unsur dasar ini, yakni meneguhkan dan mendukung. Artinya, mengatakan bahwa orang lain itu baik, ya. Kalau di dalam istilah kebiaraan komunitas religius itu ada istilah laudes. Kita tidak hanya berhenti atau jatuh pada koreksio, ya, koreksio fraterna. Seringkali kalau kita tidak sepaham, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita, kita dengan mudah koreksi orang, koreksio. Tetapi jangan lupa bahwa kalau kita mencintai, kita juga harus meneguhkan. Dalam arti tertentu memberi dukungan, memuji, laudes, ya. Jadi penting untuk juga memuji, meneguhkan panggilan orang lain dan pasangan kita. Yang berikut unsur dasar dalam mencintai yakni adalah mengandung rasa tanggung jawab. Hidup orang lain adalah tanggung jawab saya. Hidup pasangan saya menjadi tanggung jawab saya. Hidup anggota komunitas saya menjadi tanggung jawab saya. Itu luar biasa. Itu adalah sebuah cinta. Kemudian unsur dasar yang berikut yang menurut saya perlu dalam mencintai adalah pengenalan. Mengenal bukan hanya tahu, tetapi mampu menangkap dunia batinnya dan memberikan jawaban yang sesuai. Tentu panjenengan semua yang hidup sebagai pasangan suami istri, apalagi sudah bertahun-tahun, cinta itu membuat kita saling mengenal satu sama lain. Bahkan bisa jadi pasangan kita belum omong saja, kita sudah tahu maksudnya apa. Nah, itu namanya cinta, itu sampai ke arah itu. Dan juga yang penting, cinta itu harus saling memberi. Cinta itu seperti bertukar. Apa yang ingin orang lain lakukan padamu, lakukanlah itu. Ya, kalau kita ingin orang lain mencintai kita, memberikan perhatian kepada kita, kita pun diundang juga untuk memberikan cinta, membagikan cinta kepada orang lain, khususnya juga pasangan hidup kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman, cinta dalam perkawinan saya ingin memberikan sebuah tampilan. Tugasnya adalah temukan, ya, nanti dalam slide atau dalam video lagu ini, temukan kalimat yang menurut panjenengan semua, baik secara pribadi maupun sebagai pasangan, yang menarik, yang inspiratif dalam hidup perkawinan panjenengan semua. Ya, sebentar saya coba putar ininya. Oke, sebentar, tunggu. Oh ya, masih ada yang bergabung. Oke, saya akan share screen sebuah video lagu. Di sana ada tertulis
sebuah lirik dan juga renungan. Silahkan panjenengan semua simak baik-baik dan temukan yang kalimat mana yang inspiratif. Ya. Apakah sudah tampak tampilannya? Sudah ya? Suaranya sudah terdengar, teman-teman? Oke. Silakan, tugasnya adalah menemukan kalimat yang inspiratif bagi hidup perkawinan Anda. Kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita di dalam Kristus. Kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita nan abadi. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati, kita bersama. Kita satu dan bersatu, agar semua satu adanya. Kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita di dalam Kristus. Kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita nan abadi. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati, kita bersama. Kita satu dan bersatu, agar semua satu adanya. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati, kita bersama. Kita satu dan bersatu, agar semua satu arahnya. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati, kita bersama. Kita satu dan bersatu, agar semua satu adanya. Agar semua satu adanya. Baik, dari tampilan tadi tugasnya adalah menemukan kalimat yang inspiratif. Maka mari teman-teman, ada yang sudah menemukan kalimat yang inspiratif dari video lagu tadi, boleh angkat raise hand untuk berbagi dengan kita. Tadi ada pernikahan adalah bla bla bla, cinta adalah proses dan sebagainya. Nah, ada yang tertarik dalam sebuah tampilan tadi, bisa berbagi?
Pak Budi ini sepertinya mau menyampaikan, sudah senyum-senyum gitu. Monggo Pak Budi di unmute supaya bisa ya. Monggo. Pernikahan artinya berkomunikasi secara jujur dan terbuka, Romo. Ya, pernikahan adalah artinya berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Ya, bagi Pak Budi itu yang menarik dan inspiratif. Baik, terima kasih. Teman yang lain mungkin ada yang menemukan quotes tadi di dalam video lagu tadi, atau tidak perlu mirip 100% yang tampil, tapi menangkap apa dalam sebuah video tadi. Tentu karena kaya ya tadi, dan lagunya mendayu-dayu membuat kita mendalam di situ. Maka baik, nanti kita akan sharing di poin berikutnya. Saya akan melanjutkan presentasi saya. Baik. Sudah tampak slide saya ya. Seorang filsuf mengatakan, di atas segalanya cinta itulah yang membuat orang hidup. Artinya, kalau tadi Pak Budi mengatakan cinta itu berkomunikasi secara terbuka, lebih dalam dari itu, kalau kita mencintai berarti kita berharap orang yang kita cintai itu tetap hidup. Artinya bukan membinasakan, bukan mematikan, tetapi kalau kita mencintai orang, bagaimana caranya kita bertanggung jawab agar orang kita cintai itu hidup, menurut Maurice Blondel. Atau yang lain dikatakan, mencintai itu pada dasarnya adalah memberi. Ya, mencintai itu tidak hanya egois, ingin mendapatkan rasa kelegaan atau cinta itu, tetapi cinta juga sebuah panggilan untuk memberi. Ini dari seorang filsuf, Erich Fromm. Dan yang berikut dari Gabriel Marcel, ini juga menarik, istilah mencintai. Mencintai seseorang sama dengan mengatakan kamu tidak akan mati. Agak mirip dengan Maurice tadi. Berarti kita memberi kesempatan untuk hidup. Artinya, teman-teman, ibu bapak, setiap orang itu punya cara tersendiri untuk mencintai. Ya, mau memberikan bunga, mau memberikan coklat, mau memberikan perhatian, hadiah, atau macam-macam. Tetapi intinya, apa wujud kita mencintai orang lain itu agar orang lain menangkap bahwa iya, dirinya itu kita cintai. Orang yang kita cintai merasa dicintai. Nah, ini yang menjadi dasar, dan juga di dalam perkawinan perlu kita sadari bahwa kasih itu mendasari segala-galanya. Mungkin ketika kita panjenengan semua pacaran dulu, anak sekarang ini bilangnya lebay, aku mencintai engkau dan sebagainya, tetapi sungguh justru itulah dasar dari segala kehidupan dan rumah tangga kita. Mencintai. Caranya mencintai itu seperti apa? Nah, ada 5 bahasa untuk mencintai orang lain. Kadangkala kita berhenti pada, wah aku mencintai dia. Tapi kadangkala orang yang kita cintai itu tidak menangkap maksud baik cinta kita itu. Maka rasa cinta perlu juga diwujud nyatakan dalam sebuah bahasa cinta. Seperti halnya di dalam lagu tadi. Bahasa cinta yang saya tampilkan di sini mencakup 5 hal. Yakni misalnya bahasa cinta, time, waktu, kepada orang yang kita cintai, kepada anak, kepada pasangan kita. Apakah kita selama ini kalau sudah menikah, kadangkala kita apalagi masih keluarga muda, usia produktif, itu kita akan banyak hal kemudian sibuk dengan pekerjaan penghidupan kita. Tapi apakah kita ingat untuk juga memberikan waktu kepada mereka yang kita sayangi? Kemudian yang berikut, bahasa cinta yang perlu kita wujudkan, bisa kita wujudkan kepada sesama kita, adalah dengan cara tindakan. Cinta itu tidak hanya bahasa tutur kata saja, tetapi harus ada tindakan nyata. Jadi istilah Yakobus itu kalau hanya kata-kata semua omong kosong, tetapi harus ada
iman itu juga diwujud nyatakan dalam tindakan, termasuk juga cinta. Cinta itu harus nyata, ya. Kemudian juga cinta itu diungkapkan dengan kata-kata, ya. Kadangkala semakin sudah usia sepuh dan sebagainya, kita tabu Romo, saya jarang ngomong I love you. Kapan terakhir jenengan bilang aku sayang kamu kepada pasangan? Nah, nanti bisa diseringkan. Mungkin panjenengan semua, ibu-ibu, nyonya-nyonya, istri-istri ini, oh saya itu rindu Romo, seperti pacaran yang dulu, tapi tidak muncul ungkapan cinta itu. Ternyata kata-kata, rasa cinta, rasa kasih itu juga perlu diungkapkan melalui kata-kata yang verbal. Tetapi juga bahasa cinta bisa diwujud nyatakan dengan pemberian. Seperti tadi saya berikan contoh dengan bunga, dengan hadiah, hari ulang tahun, masing-masing kita memberikan hadiah mungkin tidak seberapa. Tetapi kalau kita menyiapkan hadiah secara sederhana itu menjadi sebuah wujud cinta yang nyata kepada pasangan kita, kepada orang yang kita cintai, termasuk juga sentuhan, touch, ya. Omong kosong bila mana kita mencintai seseorang, apalagi dalam hidup suami istri, tetapi justru tidak ada sentuhan, kasih sayang, ya. Mungkin belayan, pelukan, dan sebagainya, itu juga kita butuhkan di dalam kepasutrian kita. Artinya kita bersama-sama diundang untuk mempelajari cara pasangan merasakan dicintai, dan pelajari juga cara pasangan kita mencintai. Jadi rasa cinta, tindakan cinta tidak bertepuk sebelah tangan, tapi tugas kita adalah satu sama lain untuk mengenal, oh seperti ini pasanganku mencintaiku. Nah, aku bisa memberikan rasa cintaku seperti apa. Nah, itu. Nah, kita akan diteguhkan melalui sabda Tuhan. Ya, gambarnya ini menurut saya ini gambar favorit saya, ya. Menunjukkan bahwa kasih suami istri itu juga menampilkan kasih Kristus, pengorbanan Kristus kepada semua orang. Tampak jelas, ya. Ada sukarelawan yang mau membaca sabda Tuhan dari surat Yohanes ini? Salah satu bisa membaca yang suaranya lantang, lektor paroki misalnya. Pasutri yang paling muda, usia perkawinan. Di sini sepertinya siapa ini? Pasutri Bagas Ajeng, ya. Minta tolong dibaca kitab suci perikop ini. Bisa baca? Ya, mari. Ya. Bacaan kitab suci 1 Yohanes 4:7-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, melainkan tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, jadi sebagaimana Allah melalui putranya Yesus Kristus mencintai kita, kita masing-masing juga diundang untuk mencintai secara khusus dalam pasangan hidup kita. Nah, ini gambar keluarga kudus, Yesusnya sudah besar. Ini juga inspiratif. Saya ingin mengatakan melalui sabda Tuhan yang baru saja dibacakan oleh Pasutri Bagas Ajeng, cinta kasih Kristiani itu adalah cinta yang saling memberikan perjanjian. Yesus memberikan perintah kasih, kasihilah satu sama lain sebagaimana aku telah mengasihi engkau. Cinta kasih Yesus menjadi pedoman. Ya, kalau panjenengan semua masih ingat janji perkawinan Anda masing-masing, ya, dalam untung dan malam
dalam suka dan duka. Itu artinya kita diundang untuk mengasihi sesama, khususnya pasangan yang kita pilih menjadi pasangan hidup kita. Yang berikut, cinta kasih Yesus itu adalah cinta kasih yang utuh, total, dan sampai mati. Cinta seperti inilah yang menjadi dasar panggilan setiap murid Yesus melintasi segala suku, ras, agama, dan budaya. Cintanya tulus, tidak ada pamrih dan sebagainya. Cinta kasih Kristiani ini mengarah juga kepada cinta kasih sosial, perkembangan hidup bersama yang lebih baik. Nah, saudara-saudari, teman-teman, para pasutri yang terkasih, melalui tema rekoleksi yang pertama bulan Januari ini, sebenarnya saya ingin memperlihatkan, mengingatkan kita bahwa cinta kasih kita sebagai pasutri tidak hanya cinta kasih manusiawi belaka yang memenuhi hasrat atau nafsu manusiawi belaka, tetapi lebih dari itu karena kita seorang Kristiani, harapannya kita juga mampu mewujud nyatakan kasih Allah kepada pasangan hidup kita. Atau bahasa gereja atau teologinya kita diharapkan menjadi sakramen, tanda kasih kepada sesama kita. Maka untuk sedikit sharing, ya, pertanyaan sharingnya adalah ini. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Allah pada pasangan hidup kita? Jelas ya pertanyaannya ya. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Allah pada pasangan hidup kita? Untuk melengkapi apa yang telah saya sampaikan, saya mengundang Anda untuk bersharing menjawab pertanyaan ini. Satu pasutri muda, satu pasutri madya, dan satu pasutri werda. Ada enggak ya? Sepertinya enggak ada. Ya, mungkin bisa diwakili yang sudah berusia 25 tahun tadi, mungkin mau berbagi dengan pertanyaan sederhana ini. Bagaimana kita mewujudkan kasih cinta Allah kepada pasangan kita? Karena kita masing-masing itu adalah sakramen, tanda cinta Allah kepada pasangan kita. Nah, pertanyaannya jelas nggih? Jawabannya saya rodok bingung ya. Nggak usah yang teori, tetapi saya harap adalah panjenengan berbagi melalui pengalaman. Bagaimana selama ini aku mewujudkan cinta kasih Allah kepada pasanganku? Apa jangan-jangan selama ini pasangan hidupku itu tidak merasakan kasih Allah karena aku selalu misalnya masak asinen, masak pahit. Itu contoh sederhana ya. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Allah pada pasangan? Siapa dulu yang memulai? Monggo. Kita berinteraksi saja supaya kita bisa saling meneguhkan satu sama lain. Terlebih lintas generasi, lintas usia perkawinan semacam ini sangat baik sekali bila mana ada sharing satu sama lain. Monggo yang Stella Maris Jepara juga boleh bersharing mendekat ke kamera atau kameranya di Zoom seperti tadi. Ada yang mau memulai? Ya. Koyo ujian wae wedi kabeh lho, waduh. Payet nih. Apa yang saya berbagi ya? Monggo, siapa yang mau mulai? Kayak bonus, Van. Kayak bonus. Nah, nanti bonus bonusnya dari Romo Andri. Ya oke, bonusnya mau. Iwak P dari Jepara. Siapa tadi bilang saya tadi? Saya enggak lihat. Dari Jepara, ya silakan. Monggo, tolong komsosnya bisa menyorot supaya lebih. Mengusum. Bagus. Suaranya mendekat ke mic ya, mendekat ke mikrofon supaya kita masing-masing juga mendengar. Mikrofonnya sudah di Romo Tirto ya. Oh ya. Monggo.
Jejere Mas Romo Tanto. Tirto. Mas Tanto. Oh, Mas Tanto monggo, Pak Tanto. Oh, pakai itu loh. Mikrofonnya Kurang kok besar. belum terdengar ya? Romo Andre bisa membantu? Ya aku ki ning nggon liya iki aku di teras ya, nek aku ning kono. Mendekat Mas Tanto ke mikrofon. Ya, samar-samar. Kurang keras. Mikrofonnya Romo Andre dioper. Tak forward ya. Ya. Monggo langsung aja ya. Ya, baik. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Allah pada pasangan hidup kita. Untuk saya usia baru balita, jadi jawaban saya sih mewujudkan kasih Allah mengantarkan istri ke gereja pagi-pagi. Oh. Oke. Ya, baik. Jadi dari Mas Tanto pengalamannya bagaimana mewujudkan kasih Allah itu kesetiaan mengantar istri tadi ke gereja pagi-pagi, kemudian juga mungkin dalam aktivitasnya lain-lain ya. Jadi siap seperti suami siap antar jaga mengantar istri. Oke, baik. Itu mewujudkan kan dengan cara sederhana itu pasangan kita menangkap, oh aku ditresnani Allah. Buktinya apa? Pasanganku mau mengantar aku. Baik, selanjutnya Pak Basuki sudah angkat tangan, raise hand, monggo Pak Basuki. Terima kasih. Ya. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Allah pada pasangan hidup kita, yaitu memberikan perhatian yang terbaik bagi pasangan sesuai dengan keadaan apa adanya. Mungkin istri saya mau nambah nih kamu. Monggo Bu Eni. Video mongke bapak niku tenan pura niku memberikan perhatian. Betul kamu, betul. Monggo Bu. Dengan mewujudkan cinta kasih Allah, karena Tuhan kami merasa sangat dikasih Allah sehingga kami saling mengisi, saling mendukung, dan semoga yang kami lakukan ini menjadi menjadi contoh bagi bawah kami. Dan memang saat ini kami sangat mendukung, apalagi dengan kebutuhan maupun keinginan suami, terutama untuk masa kesehatan, Romo, karena kami sudah usia perkawinan sekitar 32 tahun yang kita utamakan saat ini adalah kesehatan dan kebahagiaan masing-masing, karena sehat sangat utama untuk memperpanjang cinta kasih kami sehingga jadi awet. Itu Romo, terima kasih. Baik, terima kasih sharingnya Pak Basuki dan Bu Heni, saling memberikan perhatian secara khusus dalam usia yang tidak muda lagi untuk konsentrasi untuk saling mengingatkan soal kesehatan. Jos, Allah memelihara melalui pasangan kita. Satu lagi mungkin yang belum ada suaranya Pak Sutri, saya tunjuk ya, Darmawan Dewi. Wah, ini mungkin bisa berbagi. Ya, bagaimana kita mewujudkan kasih Allah itu kepada pasangan kita? Mungkin monggo berbagi. Ya, kalau dari kami berusaha untuk saling membantu satu sama lain dalam pekerjaan maupun dalam mengurus anak di rumah. Baik, ya terima kasih. Ada 3 sharing yang meneguhkan kita dari yang terakhir dari pasangan Pak Sutri Darmawan Dewi, menunjukkan bahwa Allah itu mencintai kita. Nggak perlu bingung-bingung, memang kita tidak bisa melihat Allah, tetapi sungguh kasih cinta Allah itu nyata dalam diri kehadiran Pak Sutri atau pasangan hidup kita masing-masing. Ya, baik. Saya lanjutkan.
dalam slide berikutnya saya ingin memberikan bekal rohani hari ulang tahun perkawinan yang jatuh di bulan Januari ini. Sinten kemawon sing merayakan hari ulang tahun perkawinan di bulan Januari ini? Angkat tangan. Oke, wah, ya terima kasih. Baik, ya. Nah, bekal rohaninya seperti ini. Ya, saya hanya memberikan peneguhan. Cinta yang kita alami akan menjadi cinta yang aktif. Cinta yang memberi. Ya. Memberi itu tidak harus menolak kebaikan orang lain, menarik diri dari kebutuhan, atau mengorbankan diri. Memberi bukan berarti membalas kebaikan budi orang lain. Mencintai berarti memberikan apa yang paling berarti bagi orang lain. Misalnya pengertian, perhatian, kegembiraan, saling memaafkan, tadi belum muncul ya, saling mengampuni antar pasangan. Kadangkala kita, Pak Sutri yang sudah bertahun-tahun menikah, juga punya keprihatinan, ketidakcocokan pribadi dan sebagainya satu sama lain, yang bisa menjembatani dalam relasi kita adalah saling memaafkan, saling mengampuni, bahwa kita masing-masing juga tidak sempurna. Secara hidup beriman, cinta kasih itu ditempatkan pada tempat yang utama. Sebagaimana Allah yang mewahyukan dirinya sebagai Allah yang mengasihi, yang memberikan anaknya kepada manusia, supaya mempunyai hidup secara berkelimpahan. Allah adalah sumber kasih, dan kita diciptakan untuk mengambil bagian dalam kasih itu. Nah, Paus Fransiskus berpesan, saya kutip pernyataan beliau, pesan beliau kepada keluarga-keluarga di sini, ya. Saya terjemahkan bebas ya. Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu berdiam dalam perkawinan kita, dan Dia selalu menunggu kita untuk membuka hati kita kepadanya, sehingga Dia dapat menopang kita masing-masing dalam pasangan hidup, suami istri, Pak Sutri, dengan kekuatan cinta Allah, cinta Kristus itu. Cinta manusiawi kita itu lemah, ya. Dikatakan Paus Fransiskus, cinta manusiawi kita itu lemah, apalagi kita berhadapan dengan keterbatasan hidup, karakter yang sulit dari pasangan, kadangkala juga kita membuat kita geleng kepala, ngelus dodo, sebagaimana Paus Fransiskus mengatakan cinta manusiawi itu lemah. Namun itu membutuhkan kekuatan kasih cinta Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana Kristus mengorbankan diri di salib, kita masing-masing juga dipanggil untuk mengorbankan diri, tanda kutip, untuk pasangan hidup kita masing-masing. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya berikan dalam rekoleksi singkat ini, pas jam 7 ya, 1 jam. Semoga kita masing-masing melalui rekoleksi singkat ini memiliki bekal rohani. Tidak hanya menyegarkan janji perkawinan secara formal di gereja, nanti akan dilayani romo-romo di paroki masing-masing, tetapi melalui rekoleksi singkat ini harapan saya bisa memberikan bekal rohani, refreshing ya, supaya kita ingat akan kasih cinta yang mendasari dalam perjalanan hidup kita, rumah tangga kita. Nah, nanti kita akan menutup dengan sebuah nyanyian kuno, tapi menurut saya baik sekali. If we hold on together, ya, nanti bisa kita nyanyikan sebagai penutup pertemuan kita dari Diana Rose. Tapi kita baik untuk menutup pertemuan kita ini dengan sebuah doa kepada keluarga kudus, sang ideal dari hidup rumah tangga keluarga Kristiani. Marilah kita sama-sama berdoa, dan nanti saya akan memberikan berkat kepada panjenengan semua. Baik, marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan bersama-sama pelan-pelan. Yesus yang penuh kasih, Engkau telah menguduskan keluarga pilihan-Mu. Ingatlah bahwa keluarga ini adalah milik-Mu, karena kami telah mempersembahkan diri kepadamu. Jadilah menolong dan melindungi keluarga kami dalam kesukaran sehari-hari. Berilah kami rahmat-Mu, supaya dengan tekun dapat meniru teladan keluarga-Mu yang kudus. Berkatilah juga Bapak Ibu kami sekeluarga,
serta semua orang yang telah membimbing dan mendorong panggilan hidup kami. Bunda Maria, semoga di bawah naungan-Mu kami mampu membuat keluarga ini menjadi komunitas yang rukun. Santo Yusuf, Bapa pelindung kami, tolonglah kami dalam hidup bersama ini. Kami percaya bahwa dengan meneladan cara hidup keluarga Nazaret, kami makin berkenan bagi Bapa serta sesama kami. Amin. Kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan supaya kita masing-masing dalam perjalanan hidup kita dikuatkan, terlebih dalam situasi dinamika hidup rumah tangga kita masing-masing. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Tuhan, sudilah memberkati para pasangan suami istri yang berulang tahun perkawinan sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi keluarga-keluarga yang berbahagia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dan berkat-Mu berlimpah atas hidup rumah tangga mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita tutup pertemuan kita dengan sebuah lagu dari Diana Rose. Mungkin panjenengan semua sudah tahu lagunya. Kita lakukan atau kita nyanyikan sebagai penutup dari pertemuan kita malam hari ini. Sebentar, saya akan share screen. Oke. Sudah tampak gambarnya? Kita nyanyikan bersama lagu ini sebagai lagu penutup kita. Judulnya If We Hold On Together. Don't lose your way when each passing day you've come so far. Don't throw it away. Live believing, dreams are for weaving, wonders are waiting to start. Live your story, faith, hope, and glory. Hold to the truth in your heart. If we Hold on together. I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever. When clouds roll for you and I. Monggo gandengan tangan dengan pasangannya. Souls in the winds learn how to bend. Seek out a star, hold on to the end. That way mountains, there is a fountain, washes our tears all away. Words are swaying, someone is praying. Please let us come home to stay. If we hold on together, I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever. When clouds roll by for you and I. When we are out there in the dark with dreams
Our dreams will never die. Dreams see us through to forever. As high as souls can fly, the clouds roll by for you and Tepuk tangan untuk kita semua. Matur nuwun Romo Ivan, terima kasih. Kita foto bersama ya. Sip. Bisa bergambar bersama. Oke. Oke, kita on cam semua. Kita foto bersama untuk menggairahkan pastoral keluarga di Rayon Pusidiana ini. Semoga bulan berikutnya bisa semakin meningkat. Kamu boleh minta Ya? materinya loh. Oh ya, nanti materinya saya di-share. share ya. Ya. Saya share ke grup Romo-Romo sehingga bisa. Nanti saya share di kolom chat aja setelah foto Ayo. bersama ya. Di kolom chat langsung gambar bersama 3, 2, masih ada yang off cam nih. Ya, di on cam dulu. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi membentuk apa namanya? Bersama pasangan masing-masing. Kuwi love nyempluk. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok. Saya akan bagikan di kolom chat. Matur nuwun Romo Ivan. Ya, sebentar ya. Terima kasih Romo. Nah, Selamat malam. Gas. Mari. Jojo bari koleksi terus ana sing nambah anak. Romo Andre dari Karimun ya. kasih Allah terwujud. Sudah saya bagikan di kolom chat ya. Mbak Nun, saya. Selamat menambah momongan ya. Pesan dari Ketua Rayon itu. Oke. Mbak Nun, Sugeng Dalu. Perhatikan ya ini ya. Februari berkah dalam. Berkah dalam. Ya. Berkah dalam. Iya, berkah dalam. Berkah dalam. Jos. Wih, Pak Budi saya kuru ya, wah.